Selamat datang kembali di channel Berbagi Cara, wahai para kaum culikiawan yang budiman dan dermawan. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Itu. Film ini dibintangi aktris yang oke punya seperti Sri Bae, Ah Sohee, Chae Hyo-min, dan nama besar lainnya. Oke lah, tanpa berlalu lagi, you guys, kita kocok alur ceritanya. Au! Au, au, au. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang ibu rumah tangga yang bernama Heon. Pada pagi itu, Heon mendapatkan telepon masuk dari suaminya yang mengatakan akan pergi meninggalkannya untuk beberapa hari ke depan, yang disebabkan adanya bisnis dadakan di luar kota. Terlihat Heon begitu bersedih karena telah ditinggal suami tercintanya. Lalu film baru saja dimulai. Dalam kesedihan, Heon tetap bekerja seperti biasa di sebuah rumah makan kecil yang berada di tengah kota. Dengan sabar, ia tetap mencoba membesarkan putri tunggalnya yang bernama Hiji. Di dalam kebimbangan, Heon tetap mencoba tersenyum kepada Hiji dengan tidak memperlihatkan kesedihan pada raut wajahnya di hadapan putrinya. 진짜 맛있겠다. 더워. 덥다. Pada saat makan siang, Hiji lalu mempertanyakan mengenai ayahnya yang telah cukup lama pergi meninggalkan mereka. Di sana, Heon tetap mencoba menenangkan perasaan dari Hiji bahwa suatu saat nanti ayahnya pasti akan pulang dan mereka akan berkumpul kembali layaknya sebuah keluarga. 좀 짜다. 그래. Tak berselang lama, terdengarlah seorang yang datang ke rumah mereka, yang ternyata kedua pria ini adalah para debt collector. Mereka bernama Sun dan juga Go. Diceritakan bahwa suami Heon telah memiliki hutang piutang yang sudah menumpuk dan juga bunga yang semakin membengkak yang dipinjamkan melalui aplikasi pinjaman online. Dari sini, kita bisa mengerti ternyata maksud kepergian suami Heon selama ini tidak lain adalah untuk lari dari hutang piutangnya. Lalu, Sun memerintahkan Go untuk menyita barang-barang apa saja yang berharga di rumah tersebut. Tanpa disengaja, di sana mereka bertemulah dengan Hiji. Melihat kecantikannya, terlihat Sun begitu tertarik akan kemolekan tubuh dari Hiji. Di sana, Sun menyarankan agar Heon untuk membayar hutang secepatnya, atau jika tidak mampu membayar, Heon bisa melunasi dengan menukar tubuh mereka. Lalu, Sun pun memberikan sebuah kartu nama dan meminta agar esok hari Heon datang ke kantornya. Dan Sun dan Go pun berlalu pergi. Dari sini, Heon pun begitu terpukul mengenai keluarga mereka yang telah terlilit hutang. Karena ternyata suami yang ia bangga-banggakan selama ini telah menjadi malapetaka bagi keluarga kecil mereka. Pada keesokan harinya, Heon kembali mendapatkan telepon dari Sun dan mengatakan agar hari ini Heon datang ke kantornya. Dengan mengancam jika Heon tidak datang, Sun akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak berselang lama, Heon pun datang ke kantor tersebut. Di sana, Heon pun disambut dengan hangat oleh Sun dan Heon pun disuguhi minuman agar pembicaraan lebih santai dan rileks. Tanpa diketahui oleh Heon, ternyata di balik semua ini Sun telah memiliki rencana busuk terhadapnya dengan memberikan obat tidur pada minuman Heon. 왜 이러세요? 이거. 왜 이러세요? Setelah Heon meneguk minuman yang dihidangkan oleh Sun, perlahan pandangan Heon pun mulai memudar. Seketika, Heon pun tak sadarkan diri. Lalu Sun pun dengan leluasa langsung mengoyak-ngoyak goa dari Heon yang sudah lama tak terjamah. Sehingga Sun pun dapat menikmati kehangatan goa secara cuma-cuma. Tak berselang lama, Heon pun mulai tersadar dan ia pun mendapati seluruh pakaiannya telah dilucuti oleh Sun. Di sana, Heon pun begitu kesal karena Sun telah semena-mena terhadapnya. Namun mengira hutang tersebut telah lunas, ternyata
itu semua tidaklah cukup. Di sana Sun memberikan sebuah kontrak dan memerintahkan Hyun untuk menandatangani kontrak tersebut. Di mana isi kontrak tersebut mengenai Hyun yang bersedia untuk melakukan apa saja guna melunasi semua hutang piutang dari suaminya. Sesampainya Hyun di rumah, ia pun merasakan kepedihan yang mendalam karena dirinya saat ini telah ternodai oleh pria lainnya. Di sisi lainnya, Hiji memberanikan diri untuk menelepon Sun dan bersepakat untuk datang ke usaha karaoke milik Sun. Sesampainya Hiji di sana, lalu ia pun dibawa ke sebuah ruangan untuk membicarakan bagaimana penyelesaian mengenai hutang piutang ayahnya. Seperti biasa, di sana Hiji pun dijamu oleh Sun. Dan lagi Sun kembali memberikan obat perangsang pada minuman tersebut, sehingga Hiji hanya bisa pasrah dan menangis saat kerapatan gawangnya diobok-obok oleh batang singkong Sun yang terkenal kekar dan juga hitam. Seusai Sun memuaskan hasratnya, dengan wajah sumringahnya ia pun keluar dari ruangan tersebut. Lalu Sun pun memperbolehkan Go untuk secara bergantian menikmati goa milik Hiji. Namun ternyata Go tidaklah sebegajulan dari Sun. Ia lebih memilih untuk memberikan perhatian hangat terhadap Hiji. Karena Go merasa prihatin atas nasib dari Hiji yang harus menanggung hutang piutang ayahnya hingga rela membayar hutang dengan tubuhnya sendiri. Lalu Go pun mengantarkan Hiji untuk pulang dan selamat sampai tujuan. Sins kembali kepada Sun yang dikala itu ia mendapatkan telepon dari seorang bos besar yang bernama Paman Kong yang mengatakan bahwa Paman Kong menginginkan wanita yang bahenol dan siap membayar dengan harga yang cukup mahal. Dari sinilah Sun memiliki rencana busuk untuk memberikan Hyun kepada Paman Kong guna meringankan hutang piutang suami Hyun. Setelah mendapatkan telepon dari Sun, terlihat Hyun pun kembali bersedih. Ternyata Sun mengancam Hyun jika tidak mau mengikuti perintahnya, Sun tidak segan-segan akan menyita barang-barang mewah di rumah Hyun. Karena tidak memiliki pilihan yang lain, mau tidak mau Hyun pun memenuhi perintah dari Sun. Sehingga lagi dan lagi goa Hyun pun terkoyak-koyak oleh si pelontos Paman Kong. Merasa sudah di atas angin, Sun semakin semena-mena terhadap mereka. Kali ini Hiji pun dipekerjakan sebagai gadis penghibur di usaha karaoke-nya. Terlihat Hiji hanya bisa menelan pil pahit menerima kenyataan semua ini, yang pada saat itu ia menemani para pria hidung belang di sana. Beruntung selalu ada Go yang senantiasa membantunya. Di sana Go pun memberikan HP guna menelpon ayahnya. Namun sayang seribu sayang, ayahnya sama sekali tidak peduli akan keadaan keluarganya. Lalu melihat Hiji yang sangat bersedih, Go pun kembali datang dan memberikan sejumlah uang kepada Hiji yang mungkin saja berguna di kemudian hari. 받아. 네가 번 돈. Lanjut cerita, terlihat Sun sangatlah pusing melihat pembukaan dari hutang piutang dari suami Hyun. Karena selama ini yang dilakukan Hyun dan juga Hiji belum juga mampu menutupi hutang piutang ayahnya. Di sana Sun meminta Hiji untuk datang ke kantornya dan membicarakan mengenai hutang ini yang tak kunjung berakhir. Ternyata kali ini ia memiliki rencana yang lebih gila, di mana Hiji akan dipertemukan oleh Paman Kong. Dari sini kita pun bisa mengerti apa yang akan terjadi terhadap Hiji. Ini semua dilakukan semata-mata agar lebih banyak meraup keuangan. Dalam kebimbangan, Hiji mencoba memikirkan perintah dari Sun sambil menikmati sekali minuman di sebuah taman, sehingga mengakibatkan ia pun ambyar saat pulang ke rumahnya. 엄마! 술을 먹고 들었어. Pada esok harinya saat Hiji telah tersadar, ia lalu menuju meja makan dan ia pun menemukan secari kertas yang bertuliskan mengenai Sun bersama Paman Kong yang akan datang hari ini ke rumah mereka. Membaca isi surat itu, Hiji lalu mempertanyakan siapa Paman Kong tersebut kepada ibunya. Tak berselang lama, datanglah Sun bersama yang lainnya. Diselimuti rasa kesedihan, Hyun dan juga Hiji pun siap tidak siap
harus siap melayani Paman Kong. Sehingga mau tidak mau terjadilah kolaborasi antara Heon bersama Hiji, yang dikala itu mereka berdua pun secara bergantian digasak oleh si pelontos Paman Kong. Di sisi lainnya, Sun memerintahkan Go untuk menjaga di depan rumah mereka. Seketika, Go pun mendengar suara teriakan dari Hiji. Karena tidak mampu menahan emosinya, Go pun lalu menolong mereka. Yang dikala itu, Go pun mencekik Paman Kong hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu, Go pun memberikan banyak uang kepada mereka guna melunasi semua hutang piutang ayahnya. Dari sini kita bisa merasakan sebenarnya Go memendam perasaan terhadap Hiji, namun ia lebih memilih diam 1000 bahasa. 일주일가량 더 지속될 것으로 전망했습니다. Hari berganti hari, Kliwon berganti Kliwon. Akhirnya usaha peminjaman Sun ini digerebek oleh pihak kepolisian karena usahanya tidak terdaftar oleh OJK. Dan juga tuntutan berlapis mengenai usaha karaoke milik Sun yang telah menyediakan jasa tambahan. Sehingga Sun pun harus mendekam di balik jeruji besi. Penentu film, Heon dan juga Hiji akhirnya bisa hidup bahagia layaknya sebuah keluarga. Dan mereka pun terlepas dari hutang piutang yang selama ini melilit mereka. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitulah ada cerita film dari video kali ini. Banyak pelajaran bisa kita ambil pada video kali ini. Bagaimana kita harus lebih bisa memperhitungkan matang-matang saat mencari hutang dengan orang lain, agar tidak menyusahkan orang di sekitar kita. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Ikan lele mangap-mangap. Thank you nga. Woo!